Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan menghilangkan najis, yang mana alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melakukan ujian harian. Kita melanjutkan bab tentang najasah halaman 56. Wa ghaslu jami'il abwali. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ghaslu jami'il abwali, adapun membasuh semua air kecil, semua air kencing, wal awrathi, dan kotoran, BAB. Walau kana mim ma'kulil lahmi, walaupun dari hewan yang halal dimakan dagingnya, walaupun dari hewan yang halal dimakan dagingnya. Wajibun, hukumnya wajib. Kita mensucikan kotoran baik berupa cairan ataupun yang air kecil ataupun buang air besar, itu hukumnya wajib. Nah, namun caranya bagaimana Ustaz? Caranya wa kaifiyatu ghuslin najasati, adapun cara membasuh najis. Cara membasuh najis in kanat musyahadatan, apabila bisa dilihat, bisa disaksikan, bil aini, dengan barangnya, barang najisnya kelihatan. Wahiyya, yaitu najis ain, itu najis yang gimana? Al musamma, yang dinamakan bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Bil ainiyati, dengan najis ainiyah. Takunu, maka caranya bizawali ainiha, dengan menghilangkan barang najisnya. Bizawali ainiha, dengan menghilangkan barang najisnya. Wa muhawalati zawali awsafiha, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya. Sifat najisnya. Min ta'min, yaitu dari rasa. Min ta'min, yaitu dari rasa. Au launin, atau dari warna. Au rihin, atau dari bau. Au rihin, atau dari bau. Fa in baqiya ta'mun najasati, apabila masih tersisa rasa najis, dorro, maka bahaya. Au launun, atau warna. Au rihun, atau bau. Asura, yang sulit. Zawaluhu, menghilangkannya. Lam yadurra, maka tidak bahaya. Kemudian wa in kanatin najasatu, dan apabila najis tersebut ghairu musyahadatin, tidak kelihatan. Wahiyya, yaitu al musammatu, yang dinamakan bil hukmiyati, dengan najis hukmiyah. Najis yang tidak kelihatan itu dinamakan najis hukmiyah. Maka bagaimana cara membersihkannya? Fayakfi, maka cukup. Jaryul ma'i, mengalirkan air. Menyiram. Alal mutanajjisi, atas sesuatu yang terkena najis.
alal mutanajisi atas sesuatu yang terkena najis biha dengannya. Walau marratan wahidatan, walaupun cukup sekali saja. Walaupun cukup sekali saja. Nah, perhatikan di sini najasah. Najasah itu apa? Sesuatu yang keluar dari jalan dua. Baik dari jalan depan, yaitu alat kelamin, atau jalan belakang, yaitu anus. Nah, semuanya ini wajib untuk dibersihkan. Sesuatu yang kena dengannya berarti harus dibersihkan. Nah, hadis di sini, najis di sini dibagi menjadi dua, ada kalanya ainiyah, ada kalanya hukmiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang bisa dilihat, bisa disaksikan. Saksikannya menggunakan apa? Satu, penglihatan, yaitu bisa dilihat warnanya. Kedua, bisa dirasa, dirasa. Dengan apa? Otomatis kalau rasa ya dengan lidah. Kemudian yang ketiga, bisa tercium baunya. Dengan apa? Otomatis dengan hidung. Nah, ketika ada salah satu dari kriteria tiga tersebut, maka dinamakan ainiyah. Apabila ketiganya itu tidak ada, semisal kencing yang sudah kering, sudah nggak ada baunya, nggak ada rasa, dan nggak ada warnanya, itu dinamakan najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah, caranya dengan menghilangkan benda najisnya, dihilangkan dulu, habis itu disiram. Kalau hukmiyah tinggal disiram saja. Nah, sedangkan kalau najis ainiyah, ketika nodanya itu bandel, semisal masih tersisa rasa, nah ini gak bisa dimaafkan. Otomatis kita harus menghilangkannya. Cara jangan bagaimana? Dengan digosok atau pakai sabun. Nah, seperti itu. Ketika nanti sulit baru dimaafkan. Adapun ketika tersisa bau atau warnanya, berarti tinggal bekas kan? Nah, ini nggak masalah, ini masih dimaklumi. Maksudnya apa? Ketika orang tersebut sudah membersihkan dan masih ada bekasnya, bekas bau ataupun bekas warnanya, ini dimaafu, artinya dimaafkan ketika sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya, summastasna al-musannifu, kemudian musannif mengecualikan minal abwali dari kata abwal, yaitu air kencing, abwal. Qauluhu, ucapannya, illa baulas sobiyyi, kecuali kencing anak lelaki, anak lelaki yang masih bayi, kecuali kencing bayi lelaki alladzi lam yakul at-ta'ama, alladzi lam yakul, yang belum pernah makan, at-ta'ama, makanan, ay lam yatanawal, yaitu belum mengonsumsi, makulan, makanan, au masyruban, atau minuman. Tidak pernah mengonsumsi selain ASI aja. Nah, kalau pernah mengonsumsi makanan atau minuman, berarti sudah tidak dikategorikan najis mukhaffafah, ini dinamakan ala jihatit taghaddi, atas tujuan memberi kekuatan, ala jihatit taghaddi, atas tujuan memberi kekuatan. Fa innahu, maka hal tersebut, ai baula sobi, yakni air kencing bayi lelaki, yakni
Air kencing bayi lelaki yathuru menjadi suci biroshil ma'i dengan memercikkan air alaihi atasnya, dengan menggenangkan air alaihi atasnya, dipercikkan, artinya dipercikkan cukup menggenangi tempat yang terkena najis, nggak disyaratkan disiram atau tidak disyaratkan untuk mengalir. Wala yustaratu dan tidak disyaratkan firasyi dalam memercikkan atau menggenangi sayalanul ma'i mengalirnya air. Sayalanul ma'i mengalirnya air. Fa'in akala apabila telah makan as-sobiyyu bayi lelaki at-ta'ama makanan ala jihati taghaddi untuk tujuan kekuatan wusila maka dibasuh bauluhu air kencingnya qata'an dengan pasti. Nah, berarti tadi dikecualikan mengenai air kencing. Nah, khusus untuk air kencing bayi lelaki yang belum berusia 2 tahun di sini dikecualikan, yaitu dinamakan najis mukhafafah. Artinya najis mukhafafah adalah najis yang ringan, yaitu ketika membersihkan najisnya cukup dengan memercikkan air atau menggunakan air ke atas najis tersebut, sekira air tersebut cukup untuk menggenangi najis tersebut, tidak disyaratkan mengalir atau disiramkan. Paham ya? Nah, ini dinamakan najis mukhafafah, yaitu najis yang pada air kencing laki-laki yang belum sampai 2 tahun. Wa kharaja dan kecuali bisobi dengan kata asobi, sobi, bayi lelaki. Dikecualikan dari bayi lelaki itu apa? As-sobiyatu, bayi perempuan. Kalau bayi perempuan tetap sama hukumnya, namanya najis mutawasitoh. Wal khunsa dan bayi khunsa. Khunsa itu banci. Khunsa itu orang yang memiliki 2 alat kelamin. Maksudnya dia abnormal, tidak normal, yaitu punya alat vital lelaki dan alat vital perempuan. Nah, ini dinamakan khunsa. Fayusalu maka dibasuh min baulihima dari air kencing mereka berdua. Kalau bayi perempuan atau bayi seorang banci, orang yang memiliki 2 alat vital, harus dibasuh, tidak cukup dengan memercikkan air. Wa yushtaratu dan disyaratkan fi ghuslil mutanajjisi dalam membasuh sesuatu yang najis atau terkena najis. Wurudul ma'i menyiramkan air alai atasnya. Wa in kana qalilan walaupun najisnya sedikit. Fa in ukisa dan apabila dibalik. Maksudnya apa? Kalau tadi kan airnya harus disiramkan, harus datang gitu kan, didatangkan. Kok ini najisnya yang didatangkan? Otomatis najisnya dijatuhkan ke dalam air. Bagaimana? Lam yatahur, maka tidak suci.
lam yadhur maka tidak suci. Ammal ma'u adapun air al kasiru yang banyak fala farqo maka tidak dibedakan baina kaunil mutanajjisi antara adanya barang yang najis, antara adanya barang yang terkena najis wari dan datang maksudnya jatuh au mauru dan atau didatangkan atau didatangkan maksudnya di sini disiram. Kalau wari dan najisnya itu jatuh, kalau mauru dan najisnya itu disiram. Ini tidak ada bedanya. Wala yu'fa dan tidak dimaafkan an syai'in dari sesuatu. Ma'fu tidak dimaafkan dari sesuatu minan najasati dari hal-hal najis. Illal yasiro kecuali yang sedikit. Semua najis itu tidak dimaafkan. Artinya walaupun sedikit, walaupun bagaimana bentuknya, semuanya tetap najis. Ketika najis nggak boleh kita sholat dengan najis. Nah, di sini dikecualikan illal yasiro kecuali yang sedikit. Apa Ustaz? Minad dami dari darah, wal qoihi dan nanah. Kecuali darah dan nanah. Ketika darahnya, nanahnya itu sedikit, nah di sini diampuni. Artinya diampuni ketika kita sholat, kita terdapat di badan kita najis atau di pakaian kita najis ketika sedikit, maka boleh untuk sholat. Fayu'fa maka diampuni, dimaafkan anhuma dari keduanya. Fi saubin dalam pakaian, au badanin atau badan. Watasihu as-sholatu ma'ahuma watasihu dan sa as-sholatu sholat ma'ahuma serta keduanya serta darah dan nanah. Orang sholat ada darah sedikit dan nanah sedikit, berarti sah sholatnya. Illa ma kecuali sesuatu, ay syai'un yakni sesuatu, la nafsalahu sailatan hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Contohnya apa? Kadubabin, seperti lalat. Seperti lalat. Lalat itu tidak punya darah. Ada Ustaz, itu yang ngalir. Itu bukan darah. Itu adalah cairannya. Seperti nyamuk. Nyamuk juga tidak punya darah. Ada Ustaz itu kalau di ceplek itu keluar darahnya. Kalau dipukul keluar darahnya. Itu bukan darah, itu makanannya, itu darah manusia. Wanamlin dan semut. Idza waqa'a fil ina'i apabila jatuh ke dalam wadah. Jatuh ke dalam wadah maksudnya ada gelas terdapat isi, terdapat air. Nah, habis itu bangkai nyamuk, bangkai lalat, bangkai semut, pokoknya setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir itu hukumnya suci. Aslinya kan ketika bangkai itu jatuh ke wadah atau jatuh ke air, maka ketika airnya sedikit kan menjadi najis, mutanajis. Nah, berhubung ini hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka hukumnya ma'fu. Ma'fu bagaimana saat? Artinya tidak menyebabkan air tersebut menjadi najis. Wa mata dan mati fihi di dalamnya, dalam wadah tersebut, fa innahu la yunajjisuhu. Maka hal tersebut tidak menyebabkan, maka hal tersebut tidak menjadikan najis. Maka hal tersebut tidak menjadikan najis. Jadi kesimpulan dalam bab di sini, najis dibagi menjadi 3.
najis mughalladah, najis mukhaffafa, dan najis mutawassithah. Mughalladah itu najis yang berat seperti anjing dan babi. Kalau mukhaffafa, najis yang ringan seperti air kencing bayi lelaki yang belum pernah makan, cukup dengan ASI. Yang ketiga, najis mutawassithah, yaitu selain najis tersebut ya, dengan cara dibasuh seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.